Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang bahasa pemrograman C++. Untuk hal yang pertama akan kita sharingkan adalah tentang pengenalan compiler atau lingkungan dari compiler yang akan kita gunakan. Kemudian juga terkait dengan struktur dasar dari bahasa pemrograman C++. Jadi ketika kita membuat program menggunakan bahasa C++, kita harus menggunakan struktur dasar yang menjadi memang acuan atau memang aturan yang ada di dalam bahasa pemrograman C++. Oke, langsung saja kita ke compilernya. Oke. Nah, ini adalah tampilan awal dari compiler yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan compiler yang namanya adalah dev C++. Nah, ini Anda bisa cari saja di Google, kemudian di search, nanti kalau tidak salah halamannya adalah Bloodseed. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Di sini ada toolbar, kemudian di sini juga ada icon-icon yang akan kita gunakan untuk ketika kita proses untuk penulisan program. Nah, langsung saja kita akan buat sebuah file baru yang akan kita isi atau kita tulis program C++ di dalamnya, agar nanti bisa memberikan gambaran bagaimana cara kita untuk menuliskan kode program kemudian mengeksekusinya. Oke, di sini saya akan menggunakan icon. Ini ada source file, ini atau gambar digambarkan dengan halaman kosong atau halaman baru, namanya adalah source file. Kemudian bisa juga menggunakan shortcut Ctrl N ataupun kita klik toolbar file, kemudian ini ada source file juga boleh. Oke, misalkan kita menggunakan itu. Nah, di sini sudah siap sebuah lembar baru, lembar kerja baru yang masih kosong, ini belum kita isi apapun. Nah, sekarang kita akan lihat dulu struktur dasar dari pemrograman C++ itu seperti apa. Di sini sudah saya siapkan sebuah file yang isinya adalah, nah ini saya nama juga struktur dasar. Nah, Anda nanti juga bisa seperti itu. Anda tuliskan ini kemudian disimpan menjadi sebuah file tersendiri. Nah, ketika nanti kita mau menuliskan program C++, tinggal kita copy paste saja. Tidak perlu kita menuliskan ulang atau mengetikkan ulang untuk struktur dasar ini. Oke, misalkan gini. Kita Ctrl A. Nah, sama, tinggal copy paste saja. Saya geser ini agar lebih mudah. Oke, ini kita kenali dulu untuk struktur dasar dari bahasa pemrograman C++. Nah, di sini juga dilengkapi dengan nomor baris kode. Jadi setiap baris itu ada penomorannya sendiri-sendiri, dan di sini memudahkan kita untuk nanti misalkan terjadi error atau apapun, nanti perintahnya akan mengarah kepada baris tertentu. Jadi kita lebih mudah untuk menganalisis atau untuk mencari kesalahan apabila terjadi error. Yang pertama kita lihat di baris ke-1, baris nomor 1 itu ada include IOStream. Include IOStream ini adalah file header. Nah, di sini digunakan untuk memberitahu pada compiler bahwa kita akan menggunakan sintak-sintak pada file header atau library apa. Nah, di sini karena kita mau menggunakan library untuk menampilkan, kemudian untuk input, nah kita bisa menggunakan file header IOStream atau library IOStream. Jadi seperti kita menggunakan bahasa Inggris seperti biasa include, berarti nanti di dalamnya adalah ada file library IOStream yang akan kita gunakan. Kemudian di sini ada di baris kedua ada using namespace std. Ini adalah namespace standar yang akan kita gunakan juga. Kita menggunakan namespace yang standar. Di sini digunakan untuk memudahkan kita dalam penulisan sintaks-sintaks yang ada dalam file header IOStream ini. Kemudian, nah ini di baris keempat sampai dengan 9, di baris keempat 9 ini kalau dalam C++ itu namanya adalah fungsi. Nah, untuk
apa itu fungsi, kemudian apa itu prosedur, nanti akan kita bahas di bagian tersendiri. Tapi ini adalah fungsi utama, makanya di sini disebut namanya adalah main. Main ini adalah fungsi utama yang memang harus ada dalam pemrograman C++. Nah, nanti untuk eksekusinya juga yang dieksekusi itu adalah sintaks-sintaks yang ada di dalam fungsi main ini. Integer, kemudian int ini adalah tipe data, ini adalah deklarasi tipe data. Jadi untuk fungsi main ini nanti memiliki nilai balik yaitu berupa integer atau bilangan bulat. Kemudian karena dia memberikan nilai balik, maka di situ harus ada return. Nah, nilai returnnya juga yang kita kembalikan, atau nilai yang dikembalikan oleh return ini harus bernilai juga bilangan bulat juga. Di sini 0 adalah juga bilangan bulat. Itu. Nah, ini nanti akan kita bahas tersendiri dalam bab fungsi maupun prosedur. Kemudian di sini ada sistem pause. Sistem pause di sini digunakan untuk menghentikan eksekusi sementara sampai kita mengetikkan tombol tertentu. Karena apa? Karena kalau kita tidak menggunakan ini, maka misalkan kita mengeksekusi program kemudian tampil, itu akan langsung hilang. Kita tidak tahu tampilannya seperti apa karena dia akan langsung hilang. Oke, kita akan coba untuk membuat program yang pertama. Nah, di sini kita akan menampilkan kata-kata dulu lah, menampilkan kata-kata. Untuk menampilkan sesuatu ke layar, kita menggunakan perintah cout, menggunakan huruf kecil. Dan ingat, dalam pemrograman C++ ini sifatnya adalah case sensitif. Misalkan main di sini saya ganti dengan huruf besar, itu sudah beda maknanya. Nah, ini karena kita mau menampilkan sesuatu ke layar, kita menggunakan perintah cout diikuti dengan tanda kurang dari 2 kali. Terus kalau kita mau menampilkan kata-kata, kita menggunakan petik 2. Dan jangan lupa untuk setiap sintak dalam C++ itu diakhiri dengan semikolon atau titik koma gitu. Nah, kata-kata yang kita tampilkan misalkan hello, ini adalah kata-kata yang sering kita lihat kalau ketika kita belajar di bahasa-bahasa pemrograman, di buku-buku pemrograman itu pasti adalah hello world. World gini. Oke, biar lebih seru kita kasih tanda seru. Oke. Nah, kemudian setelah kita selesai mengetikkan kode program, yang selanjutnya adalah apa? Selanjutnya adalah kita eksekusi. Kita menggunakan execute ini, execute. Di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah compile atau Ctrl F9. Kemudian ada run. Kemudian di sini ada gabungan compile dan run. Nah, fungsi dari itu yang kita gunakan adalah itu nanti. Compile di sini untuk mengkompilasi. Jadi program atau kode program yang sudah kita ketikkan itu akan dikompilasi menjadi file yang bisa dieksekusi. Kemudian kalau run itu adalah menjalankan atau mengeksekusi program yang sudah terbentuk tadi. Kalau compile and run tentu saja setelah dikompilasi, kemudian diperiksa apakah ada error atau tidak, kemudian dibuat file executable-nya, kemudian akan langsung dijalankan begitu. Nah, nanti ini disesuaikan dengan kebutuhan saja. Misalkan ketika kita merubah kode program dan kita ingin mengeksekusinya, berarti kita menggunakan compile and run saja. Tapi kalau kita merubah saja, kita hanya ingin mengcompile saja tanpa kita ingin menjalankan programnya, ya kita compile saja. Atau kalau kita sudah selesai mengetikkan program kemudian kita compile, terus kita ingin menjalankan, ya tinggal kita run saja gitu. Nah, nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan di sini compile and run karena memang kita juga belum menyimpannya, kita juga baru membuat, kita merubah programnya dan kita ingin melihat hasilnya juga, maka kita memilih compile and run. Nah, kita simpan dulu misalkan program 1. Ini diusahakan untuk tidak menggunakan spasi. Kalau menggunakan spasi ya diganti dengan underscore atau apa, nanti bebas.
Oke, program 1. Nah, ini proses compile-nya. Oke, kita tunggu. Nah, di sini akan langsung tampil hello world. Ini saya rubah dulu, kan perbesar. Nah, hello world. Ini kemudian ada press any key to continue. Ini adalah tampilan dari sistem pause tadi. Jadi ini menahan tampilan sementara sampai kita mengetikkan tombol tertentu, tombol bebas. Ini. Oke, misalkan saya tekan tombol tertentu, misalkan spasi, dia akan langsung hilang. Begitu. Nah, misalkan kalau ini tidak ada, nanti tampilannya bagaimana? Oke, kita coba. Nah, di dalam program C++ itu ada yang namanya komen, sama seperti bahasa programnya lain, ada yang namanya komen. Nah, komen atau komentar untuk satu baris itu menggunakan slash dua kali. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita menggunakan komen seperti ini, maka tulisan apapun yang ada di setelahnya itu akan dianggap sebagai komentar biasa, yaitu bukan sebagai sintaks. Jadi hanya komentar atau keterangan bisa kita gunakan sebagai keterangan dari program. Misalkan kita lupa ini out ini perintah untuk apa ya? Misalkan kita beri keterangan di sini untuk menampilkan misalkan tulisan di layar. Oke. Nah, bisa kita manfaatkan untuk seperti ini. Jadi kita gunakan untuk memberikan keterangan dari setiap sintaks juga bisa. Oke, ini tadi sistem pause-nya sudah kita komen, artinya dia tidak akan berfungsi lagi. Kemudian kita execute, kita compile and run karena kita tadi merubah dan kita ingin lihat hasilnya juga. Compile and run, tidak akan tampil apa-apa. Karena apa? Karena dia akan tampil sekilas saja, sepersekian detik itu dia tampil sebenarnya, tetapi dia tidak tertahan untuk tampilannya sehingga dia akan langsung exit, langsung keluar. Nah, beda halnya kalau kita gunakan ini, gunakan sistem pause, compile and run. Nah, dia akan tampil. Nah, kemudian dia membutuhkan untuk melanjutkan ke proses berikutnya, dia membutuhkan kita untuk menekan tombol tertentu. Nah, tombolnya yang mau ditekan ini bebas. Any key itu tombol terserah, mau apapun yang mau diketikkan itu adalah untuk melanjutkan ke proses berikutnya. Nah, itu sekilas gambaran dari compiler yang kita gunakan, kemudian juga untuk struktur dasar dari pemrograman C++. Nah, semoga bisa dipahami. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Oke, sekian dulu dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sampai jumpa kembali.